gambar di bawah ini. Gambar berikut ini menjelaskan tentang apabila kita melaksanakan ibadah sholat, kita harus dalam keadaan bersih dan suci, yakni bersih dari najis dan suci dari hadas. Anak-anak, apabila kita tidak bersih dan suci, maka kita tidak diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah sholat, tawaf, dan menyentuh Al-Quran. Pembahasan yang pertama adalah apa itu bersuci? Bersuci artinya menyucikan diri dari hadas dan najis. Anak-anak, bersuci juga disebut dengan tahara. Bersuci atau tahara adalah kegiatan yang kita lakukan untuk menghilangkan hadas dan najis. Ketika bersuci, kita harus menggunakan air yang suci dan menyucikan, seperti air sumur ataupun air sungai. Yang pertama, membedakan hadas dan najis. Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan dia tidak boleh sholat, tawaf, dan lainnya. Sedangkan najis adalah kotoran yang menyebabkan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh dari hadas adalah ketika kita buang air kecil, buang air besar, ataupun kentut. Berarti dalam keadaan tidak suci, maka kita tidak boleh melaksanakan sholat. Contoh dari sebab-sebab najis adalah yang pertama babi, anjing, ataupun bangkai. Jadi ketika kita ingin mengerjakan sholat, maka kita harus bersih dari najis dan hadas. Yang kedua adalah bersuci dari hadas dan najis. Hadas terbagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah hadas yang mewajibkan kita untuk berwudu. Dilakukan apabila kita mengeluarkan sesuatu dari dubur ataupun kubul. Contohnya seperti buang air kecil, buang air besar, ataupun kentut. Sedangkan hadas besar adalah hadas yang mewajibkan kita untuk mandi. Salah satu contohnya adalah wanita dewasa yang sedang haid. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah najis. Benda najis seperti babi, anjing, ataupun bangkai tidak boleh dipegang. Bila kita terkena najis, maka kita harus segera membersihkannya. Berikut ini pembagian najis yang wajib untuk kita ketahui ada 3 macam. Yang pertama, najis ringan biasa disebut dengan mukhaffafa. Yang kedua, najis sedang atau disebut dengan mutawassitah. Dan yang ketiga, najis berat atau mughallaza. Contoh adalah seperti air kencing bayi laki-laki yang hanya meminum air susu dari ibunya. Bila kamu terkena najis ringan, percikanlah air secukupnya pada benda yang terkena najis tersebut. Contoh kedua, najis sedang adalah seperti darah kotoran hewan atau kotoran manusia. Najis sedang bisa dibersihkan dengan air yang suci dan mensucikan, seperti air sumur, sampai hilang bendanya, bekasnya, hingga baunya. Selanjutnya, contoh najis adalah air liur anjing. Bila kita terkena air liur anjing, bersihkanlah dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan tanah atau pasir yang bersih. Pembahasan bagian B adalah mempraktekkan bersuci dari hadas dan najis. Ketika seorang muslim ingin beribadah seperti sholat, maka mereka harus suci dari hadas dan najis. Mari kita praktekkan dengan melihat gambar berikut ini. Yang pertama, berwudu agar hilang hadas kecilnya. Kedua, mandi agar hilang hadas besarnya. Ketiga,
Bersihkan badan atau pakaian dari najis dengan air yang suci dan mensucikan.